Shalom, salam jumpa kembali kita dalam acara renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Dan saya saat ini akan membawakan firman Tuhan untuk menguatkan kita sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk mengundang Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mulia penuh kasih, terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami hendak mau mendengar dan mempelajari firman-Mu, bersabdalah Engkau kepada kami sehingga kami dapat boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dan kami dapat menghidupkannya di dalam kehidupan ini, untuk mana kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun judul dari renungan saya pada hari ini yaitu berjudul Menurut Perintahnya. Kita mengetahui bagaimana bangsa Israel telah dipimpin Tuhan, mereka sudah keluar dari Mesir untuk mereka akan menuju kepada tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjalanan mereka itu memang tidak mudah Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka sampai ke tanah perjanjian. Mereka banyak sekali rintangan-rintangan yang mereka harus hadapi. Tetapi itulah maksud Tuhan untuk bangsa Israel, supaya mereka bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan memimpin mereka, dan Tuhan mau mereka itu menuruti segala apa yang Tuhan kehendaki dan perintahkan pada bangsa Israel ini. Dan Tuhan mau lagi bangsa Israel ini harus berbakti, memuji dan membesarkan nama Dia, karena mereka telah terlalu lama dijajah di Mesir sehingga mereka tidak mengenal Tuhan mereka lebih dekat. Pada waktu mereka tiba setelah mereka berangkat dari Laut Tebrau dan mereka pergi ke padang gurun Shur, dan di sana mereka 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Ya, kita tahu memang bangsa Israel ini banyak berjalan di jalan padang gurun, dan padang gurun itu tentunya kering dan tidak ada air, dan mereka juga pada waktu itu merasa kehausan. Dan sampailah mereka ke Mara, tetapi di sana airnya itu tidak bisa diminum, pahit. Dan si Musa pada waktu itu dia mengambil kayu dan dia melemparkan kayu itu ke dalam dan akhirnya air itu boleh merasa manis, dan bangsa Israel pada waktu itu bisa minum dengan air yang rasanya manis. Dan disinilah Tuhan memberikan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel, untuk mana mereka memang banyak melalui sesuatu yang mungkin tidak mengenakan bagi mereka, tetapi Tuhan mau mereka bisa mengerti, dan tidak semua apa yang mereka inginkan untuk Tuhan langsung memberi kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan di sini firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini terdapat di dalam Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Jadi Tuhan mau supaya bangsa Israel ini menuruti segala perintah-perintah, supaya mereka itu tidak dikenakan penyakit-penyakit seperti yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, karena mereka tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bangsa Israel ini Tuhan mau juga supaya mereka mengikuti
segala yang Tuhan kehendaki. Pun juga kita sebagai umat-umat Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita juga harus selalu menurut apa yang Tuhan kehendaki. Supaya apa yang kita inginkan, Tuhan bisa kabulkan. Dan Tuhan itu maha baik. Ya, kita mempunyai Tuhan yang bukan yang penghukum atau yang tidak peduli kepada umatnya, tetapi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Walaupun kita sudah berbuat dosa, kita tetap disayang oleh Tuhan dan kita tentunya akan selalu meminta ampun kepada Tuhan dari segala dosa kesalahan yang kita perbuat. Dan di sini juga ada janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan kepada kita semua yang kita boleh baca di dalam Yeremia, mulai dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 13. Ini di sini saya sengaja mengambil supaya kita bisa menjadi pegangan buat kita, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat yang ke-10, ayat ke-10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan ini memberikan kepada kita petunjuk atau mengingatkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, menuruti perintahnya, mengandalkan Dia, kita pasti akan hidup lebih baik. Dan tentunya kita akan merasakan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Bagaimana bangsa Israel, walaupun mereka adalah bangsa yang suka bersungut-sungut dan susah untuk diatur, tetapi Tuhan sangat menyayangi mereka dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga kepada kita umat-umatnya. Dan ayat yang terakhir di sini di Yeremia 17 ayat 3. Ya, pengharapan Israel Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi biarlah kita sebagai umat Tuhan, marilah kita selalu datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber air kehidupan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengerti akan kehidupan kita. Dia bisa tahu isi hati dan pikiran kita. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita sedang hadapi di dalam hidup ini. Biarlah kita selalu menjadi umat-umat Tuhan yang penurut, supaya segala sesuatunya akan baik adanya di dalam hidup ini. Biarlah kita hanya selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.